Selamat pagi Teruna. Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk, kita buka Alkitabnya yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita berdoa dulu ya adik-adik untuk minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama membaca renungan firman Tuhan hari ini. Dari Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, adik-adik, renungan pada pagi hari ini diberi judul Kenangan akan Kasih Setia Allah. Nah, kakak akan mulai membagikan renungannya bagi kita semua ya. Ketika anak laki-laki saya yang sudah dewasa menghadapi situasi sulit, saya mengingatkannya tentang kasih dan pemeliharaan Allah. Ketika ayahnya sempat diberhentikan dari pekerjaannya, saya menceritakan kembali masa-masa ketika Allah menguatkan keluarga kami dan memberi kami damai sejahtera. Ketika ibu saya berjuang dan akhirnya kalah melawan leukemia, sambil menyoroti kisah-kisah kesetiaan Allah di dalam Alkitab, saya menegaskan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Saya mengajak anak saya mengenang kembali bagaimana Allah menolong keluarga kami dan dapat diandalkan dalam suka maupun duka, dalam keadaan apapun, baik dalam pergumulan maupun sukacita. Penyertaan, kasih, dan anugerah Allah terbukti cukup. Saya tidak bisa mengklaim bahwa mengenang kebaikan Allah itu sebagai strategi saya sendiri, karena sesungguhnya Allah sudah membuat kebiasaan berbagi cerita untuk menginspirasi generasi-generasi mendatang
agar terus percaya kepadanya. Ketika umat Israel mengenang kembali semua yang mereka lihat telah Allah kerjakan di masa lampau, Dia sedang membangun iman dari keyakinan mereka lewat ingatan tentang dirinya. Dalam Ulangan 4 ayat 3-6, umat Israel telah menyaksikan bagaimana Allah memenuhi janjinya selama mereka mengikuti Dia. Dan di ayat yang ke-7 menceritakan bagaimana Allah selalu mendengar dan menjawab doa-doa mereka dengan menceritakan kepada generasi muda. Di ayat yang ke-9 dan di ayat yang ke-10 diceritakan bagaimana umat Israel menceritakan firman yang berasal dari satu-satunya Allah yang benar. Saat menceritakan keagungan, belas kasihan, dan kasih setia Allah, kita dapat menguatkan keyakinan kita dan juga iman orang lain dengan kepastian bahwa Dia memang layak dipercaya untuk selama-lamanya. Pertanyaan ini untuk jadi perenungan pada pagi hari ini. Siapa yang telah memberikan hidupnya untuk menolong adik-adik bertumbuh dengan membagikan karya Allah dalam hidup mereka? Apa saja cara kreatif yang dapat adik-adik gunakan untuk membagikan kasih setia Allah kepada generasi berikutnya? Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Ya Allah yang berdaulat, terima kasih karena Engkau telah menguatkanku untuk berjalan dalam iman yang telah terbukti dari generasi ke generasi. Amin.